Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inga Aprilia Putri, NIM T2019-7108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Suhaimi, NIM T2019-7083. Yang pertama yaitu definisi himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek-objek yang berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini perlu kita garis bawahi. Yang pertama yaitu objek-objek yang berbeda. Yang kedua yaitu didefinisikan dengan jelas. Nah, kenapa kita perlu garis bawahi yang dua poin ini? Karena itu yang dapat memudahkan kita membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan, seperti itu. Nah, untuk setiap objek yang terdapat di dalam himpunan itu biasanya dinamakan elemen atau unsur atau juga anggota. Di sini saya punya contoh. Ada contoh himpunan, kemudian ada juga yang contoh bukan himpunan. Yang pertama contoh himpunan, yaitu kumpulan mahasiswa IAIN Jember angkatan 2019 kelas Matematika 3. Nah, di sini sudah sangat jelas ya. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa objeknya yaitu mahasiswa. Kemudian didefinisikan dengan jelas yaitu angkatan 2019 kelas Matematika 3. Maka ini yang termasuk himpunan. Itu. Contoh yang bukan himpunan yaitu kumpulan mahasiswa IAIN Jember yang pintar. Nah, yang membuat ini bukan himpunan yaitu kata pintar di sini. Sebenarnya objeknya sudah jelas yaitu mahasiswa, tetapi kata pintar di sini itu yang masih belum jelas gitu. Yaitu jadi pintar di sini tuh pintar seperti apa gitu, ukuran pintar yang seperti apa gitu. Kan pintar itu masih relatif, jadi gitu. Itu yang membuat contoh ini jadi itu yang membuat ini itu bukan himpunan. Kemudian notasi himpunan. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan itu biasanya menggunakan tanda kurung kurawal atau disimbolkan seperti ini yang ada di slide itu. Nah, himpunan itu biasanya dinyatakan dengan huruf besar gitu. Nah, sementara untuk anggota himpunan itu biasanya dilambangkan menggunakan huruf kecil. Kemudian keanggotaan suatu himpunan itu dilambangkan dengan seperti huruf E. Itu bisa dibaca elemen atau juga bisa dibaca anggota. Sedangkan yang seperti E kemudian dicoret itu biasanya dibaca bukan anggota. Kemudian pernyataan bahwa X sebuah anggota dari himpunan A dan X bukan anggota himpunan A, maka di sini kita dapat tuliskan dengan yang poin A, yaitu untuk menyatakan bahwa X itu merupakan anggota himpunan A. Sedangkan untuk poin B, yaitu untuk menyatakan bahwa X itu bukan merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya yaitu penyajian himpunan. Penyajian himpunan ini ada 4. Yang pertama enumerasi, yaitu himpunan yang dinyatakan dengan mendaftarkan semua anggotanya. Contohnya, himpunan Q yang berisi himpunan bilangan positif yang kurang dari 50. Jadi di sini ini cara mendaftarkan semua anggotanya. Jadi biasanya anggotanya itu diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal yang mana kemudian di antara setiap anggotanya itu dipisahkan menggunakan tanda koma. Jadi seperti ini. Jadi 1, 2 sampai dengan 49. Ini yang disebut dengan enumerasi atau mendaftarkan semua anggotanya. Seperti itu. Penyajian himpunan yang kedua yaitu simbol-simbol baku. Jadi ada beberapa himpunan yang khusus dituliskan menggunakan simbol-simbol yang sudah baku. Nah, simbol baku ini biasanya berbentuk huruf tebal dan biasanya juga digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Contohnya simbol P. Nah, simbol P itu menandakan bahwa P merupakan himpunan bilangan bulat positif. Kemudian ada simbol N. Nah, simbol N ini menandakan bahwa N itu merupakan himpunan bilangan asli gitu.
Jadi seperti itu. Dan himpunan yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Jadi suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan cara menuliskan kriteria atau syarat atau ciri-ciri umum keanggotaan himpunan tersebut. Biasanya dinotasikan seperti ini, seperti yang ada di slide. Tetapi ada beberapa aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan. Yang pertama yaitu bagian di kiri tanda seperti tiang itu melambangkan elemen himpunan. Kemudian poin yang kedua yaitu tanda yang seperti tiang itu biasa dibaca di mana atau sedemikian hingga. Poin yang ketiga yaitu bagian di kanan tanda sedemikian hingga ini itu menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Kemudian poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu untuk setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan itu biasa dibaca sebagai dan. Penyajian himpunan yang keempat atau yang terakhir yaitu menggunakan diagram Venn. Nah, jadi diagram Venn ini yaitu suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram. Biasanya diagram Venn ini menyajikan himpunan secara grafis, yaitu dengan tiap himpunannya itu digambarkan sebagai lingkaran dan memiliki himpunan semesta atau biasa dinotasikan dengan O atau S. Nah, biasanya juga digambarkan dengan segi 4 gitu. Jadi ini penyajian himpunan yang terakhir. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kardinalitas. Kardinalitas itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nah, biasanya dinotasikan menggunakan seperti ini yaitu N dalam kurung A. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yaitu menyatakan banyaknya anggota pada himpunan A. Nah, penggunaan huruf N di sini itu menyatakan bilangan atau banyaknya anggota. Sedangkan yang di dalam kurung ini itu merupakan himpunannya gitu. Maka A di sini itu bisa saja diganti sesuai dengan nama yang dimaksud. Seperti itu. Contohnya, B adalah himpunan X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Jadi di sini berapa sajakah yang termasuk bilangan prima yang lebih kecil dari 10? Jadi di sini ada 2, 3, kemudian 5 dan 7. Jadi banyaknya anggota dari himpunan B itu adalah 4. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi banyak anggota dari himpunan B ini yaitu sama dengan 4 gitu. Selanjutnya yaitu macam-macam himpunan berdasarkan kardinalitas himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga atau finite set. Jadi himpunan dikatakan berhingga jika ia mempunyai anggota yang banyaknya berhingga atau dapat dihitung. Contohnya, B merupakan himpunan yang terdiri dari bilangan 2, 3, 5, dan 7. Maka jumlah dari himpunan B itu adalah sama dengan 4. Nah, ini yang dikatakan berhingga. Jadi ini masih dapat dihitung gitu. Yang kedua yaitu himpunan tak berhingga atau infinite set. Jadi himpunan tak berhingga ini jika himpunan tersebut mempunyai anggota yang banyaknya tak berhingga. Jadi saking banyaknya sehingga tidak dapat dihitung gitu. Contohnya B merupakan himpunan yang terdiri dari bilangan 14, 16, 18, 20, 22 dan seterusnya. Jadi ini termasuk contoh himpunan tak berhingga. Kenapa? Karena di sini kita tidak tahu berapa jumlah anggota dari himpunan B tersebut gitu. Nah, sebenarnya masih ada banyak contoh lain, misalnya bilangan bulat, kemudian bilangan ganjil gitu dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis himpunan. Yang pertama yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Biasanya dinotasikan seperti yang ada di slide seperti itu dibaca dengan himpunan kosong. Jadi itu dibaca himpunan kosong ya. Contohnya
P adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, bilangan ganjil yang habis dibagi 2 itu kan tidak ada ya. Jadi, jumlah anggota himpunan P itu sama dengan 0. Karena anggotanya itu tidak ada, maka ini yang disebut dengan himpunan kosong. Yang kedua yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang mempunyai anggota semua objek yang sedang dibicarakan. Nah, biasanya dinotasikan menggunakan huruf S besar atau U. Contohnya misalkan diketahui suatu himpunan A yang beranggotakan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan B yang beranggotakan bilangan 7, 8, 9, 10, 11. Maka di sini kita dapat tuliskan maka himpunan semestanya itu adalah bilangan asli. Jadi bisa bilangan asli, bisa bilangan real itu. Yang ketiga yaitu himpunan bagian atau subset. Nah, definisinya himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A itu merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B itu dikatakan superset dari A. Biasanya dinotasikan seperti yang ada di slide, seperti itu bacanya subset ya. Contohnya, himpunan P yang terdiri dari 1, 2, dan 4. Kemudian himpunan Q yang terdiri dari 1, 4, 5, dan 2. Maka di sini P itu merupakan subset dari Q. Jadi intinya himpunan bagian itu semua anggota A itu ada pada B gitu. Jadi semua anggota P itu ada pada Q. Yang keempat yaitu himpunan sama. Definisinya himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya itu mempunyai elemen yang sama. Nah, dengan kata lain A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Nah, biasanya dinotasikan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam memeriksa kesamaan dua buah himpunan. Yang pertama yaitu urutan elemen di dalam himpunan itu tidak penting. Jadi, sekalipun urutannya itu tidak sama, maka itu tidak berpengaruh. Yang kedua yaitu pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan dua buah himpunan. Seperti itu. Yang kelima yaitu himpunan ekivalen. Nah, definisinya himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut itu sama. Nah, biasanya dinotasikan seperti ini. Kemudian contohnya. Nah, himpunan A yang terdiri dari 2, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B yang terdiri dari A, B, C, dan D. Maka di sini himpunan A dan himpunan B itu dapat dikatakan ekivalen. Kenapa? Karena banyak anggota himpunan A itu sama dengan banyak anggota himpunan B, yaitu sama-sama 4 gitu. Ini yang dimaksud himpunan ekivalen. Yang keenam yaitu himpunan saling lepas. Nah, definisinya dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya itu tidak memiliki elemen yang sama. Nah, biasanya dinotasikan seperti ini, seperti yang di slide ini. Nah, untuk contohnya jika A adalah himpunan X di mana X elemen bilangan real dan X kurang dari 10. Nah, anggotanya itu berapa saja? Jadi anggotanya itu ada 1, 2, 3 sampai dengan 9. Kemudian ada himpunan B. Himpunan B yang beranggotakan 11, 12, 13, 14, dan 15. Maka himpunan A dan himpunan B ini merupakan himpunan yang saling lepas. Kenapa? Karena di sini sama sekali anggotanya itu tidak ada yang sama gitu. Antara himpunan A dan himpunan B ini anggotanya itu tidak ada yang sama. Nah, ini yang dinamakan himpunan saling lepas. Yang ketujuh yaitu himpunan kuasa.
Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya itu merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk juga himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Nah, biasanya dinotasikan ini jadi P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Nah, P dalam kurung A ini itu sama-sama menggunakan huruf besar. Jadi P ini power, A ini yaitu menyimbolkan dari himpunan yang dimaksud gitu. Contohnya di sini ada himpunan B yang terdiri dari 3, 4, dan 5. Maka himpunan kuasa dari himpunan B itu di sini yaitu ada himpunan kosong. Perlu diingat bahwa himpunan kosong itu selalu menjadi anggota pada himpunan kuasa. Jadi di sini ada himpunan kosong, kemudian himpunan bilangan 3, 4, 5, kemudian ada himpunan bilangan 3,4 dan seterusnya. Maka di sini kan banyaknya jumlah anggota himpunan B itu kan ada 3. Maka di sini 2 pangkat B itu kan tadi kan jumlah anggotanya itu kan 3, maka 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi banyak himpunan bagian yang mungkin itu ada 8 gitu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus juga sebagai anggota B. Ditulis seperti yang di slide dan juga diagram Venn-nya. Untuk contohnya, A himpunan 1, 2, dan 3, B himpunan 2, 3, 4, dan 5, maka A irisan B adalah 2 dan 3. Yang kedua, gabungan. Gabungan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan anggota A dan anggota B. Ditulis seperti yang di slide dan juga diagram Venn-nya. Contoh, A himpunan 1, 2, 3, B 2, 4, 6, 8, maka A gabungan B 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Yang ketiga, komplement. Komplement dari A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A, tetapi anggota himpunan semesta. Ditulis seperti yang di slide dan juga diagram Venn-nya. Contoh, A himpunan 1, 2, 3, 4, B himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka A himpunan 5, 6, 7. Yang keempat, selisih. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya A tetapi bukan anggota B. Ditulis seperti yang di slide. Contohnya, A himpunan 1, 2, 3, 4, 5, B himpunan 3, 4, 5, 6, 7. Maka A selisih B yaitu 1 dan 2, dan B selisih A yaitu 6 dan 7. Hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama, hukum identitas. Yang kedua, hukum nul atau dominasi. Yang ketiga, hukum komplement. Yang keempat, hukum idempoten. Yang kelima, hukum involusi. Yang keenam, hukum penyerapan. Yang ketujuh, hukum komutatif. Kedelapan, hukum asosiatif. Yang kesembilan, hukum distributif. Yang kesepuluh, hukum De Morgan. Yang kesebelas, hukum 0 atau 1. Selanjutnya, prinsip dualitas himpunan. Prinsip dualitas banyak ditemukan pada beberapa situasi. Prinsip ini menyatakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Misalnya, di Amerika Serikat, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan.
Pada jalan yang berjalur banyak, lajur kiri untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Sedangkan di Inggris, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Pada jalur yang berjalur banyak, lajur kanan untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Jadi, konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris. Prinsip inilah yang dinamakan dengan prinsip dualitas. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.